obrolan singkat seputar kehidupan di Jepang. Selamat datang di Kombini Talk. Selamat datang di Kombini Talks. Jadi dalam video kali ini kita mau cerita tentang gimana proses persiapan ya untuk datang ke Jepang gitu. Iya. Jadi dari sudut pandang mahasiswa dan saya dari sudut pandang sebagai pekerja untuk datang ke Jepang gitu. Tapi dalam konteks katanya pekerja ini harus tanda kutip sih. Karena pekerja banyak gitu. Ada pekerja sebagai jisuse. Jisuse itu apa? Pemagang. Oke. Pemagang ada pemagang jisuse 1, jisuse 2 gitu. Ada tokutegino. Ada level-levelnya. Ada levelnya, level-levelnya. Mungkin kalau mahasiswa lebih gampang ya, lebih. Kalau mahasiswa itu levelnya mahasiswa. S1, S2, S3 gitu lah ya. Semuanya mahasiswa. Semuanya mahasiswa kan. Tapi kalau dibilang dunia pekerja mungkin ya sama. Artinya dunia pekerja pasti lebih luas lah daripada mahasiswa kan. Artinya benar-benar. Dalam konteks. Jadi kalau mau datang ke Jepang di dalam pekerja ke Jepang, saya nggak bisa mengatakan hanya bentuk seperti ini gitu. Oh jadi misalnya kalau orang yang dari Indonesia mau datang ke Jepang sebagai jisuse dengan mereka yang mau datang sebagai tokutegino, yang engineer, Gijinkoku itu berbeda. Pasti. Pasti. Jadi mau saya cerita dari bagian yang mana dulu? Yang Gijinkoku atau yang pemagang atau yang sekarang nggak ngerti ya. Maksudnya mahasiswa kan lebih simple ya. Lebih sederhana. Atau enggak dari mahasiswa dulu? Dari mahasiswa lebih simpelnya gimana? Iya, kita nggak ada dibedakan ya. Misalnya mau S1, mau S2, mau S3, dari jenis visanya ya satu, mahasiswa. Nah, terus kemampuan bahasa? Tergantung. Dia datang ke Jepang dan belajarnya nanti bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi nggak secara general nggak terlalu ribet aneh gitu. Nah, aku yang penasaran itu jadinya kayaknya orangnya kan sekarang banyak tuh infonya, maksudnya banyak Jepang yang pingin mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Nah, itu sebenarnya mereka datang sebagai apa tadi jenisnya kayak. Iya. Nah, makanya kan sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di Jepang ini mereka itu ngejawabnya dengan membuka yang namanya lowongan kerja sebagai pemagang gitu salah satunya. Pemagang dulu ya. Karena gini, kalau sebenarnya Jepang juga terbuka luas untuk tenaga kerja sebagai gijinkoku, tapi engineer, tapi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia itu untuk memenuhinya itu gitu. Karena kan kalau untuk engineer dia kayaknya udah harus misalnya jenjang pendidikannya udah sampai kuliah gitu dulu, ada kemampuan bahasa Jepang. Jadi biasanya mereka kalau misalnya bentuk kuliahnya nggak linear dengan pekerjaannya harus didorong dengan kemampuan bahasa Jepangnya gitu. Jadi ada bagian-bagian mensupportnya gitu. Oke. Mungkin dari awal dulu ya. Mungkin karena aku sering mendengar ya. Iya. Coba kita cerita dari awal ya biar lebih gampang. Karena aku sering dengar dan beberapa kali kalau lagi pulang ke Indonesia dan lagi mau balik ke Indonesia, ke Jepang, itu ketemu anak-anak muda, mungkin tamat usia-usia habis selesai SMA kali ya. Nah, terus ngobrol kan lagi di bandara gitu, transit, kerasa sama Indonesia, mau kemana, mau ke Jepang pemagang. Nah, itu aku penasaran. Mereka itu gimana? Persiapan apa sih yang waktu mau datang ke Jepang itu gimana? Berarti kalau ini kita cerita pemagang lah ya? Iya, yang pemagang dulu deh. Sebenarnya kalau datang ke Jepang sebagai pemagang di Indonesia perekrutan pemagang sendiri ada dua minasang. Ada yang swasta, ada yang negeri. Dibilang negeri yang direkrut IM Japan gitu. IM Japan. Negeri ini berarti istilahnya kalau di Indonesia pemerintah ke pemerintah. Iya, jadi artinya organisasi ini di bawah naungan Menteri Ketenagakerjaan gitu. Ini jadi, berarti yang benar-benar pemerintah sebenarnya nggak campur lah. Ikut campur benar. Bukan pemerintah yang menjalankan, tapi pemerintah ikut campur di dalamnya. Oke. Jadi kalau di IM Japan sendiri kita nggak mesti harus bisa ini itu, tapi kita ngikuti proses perekrutan mereka gitu, IM Japan. Jadi untuk masuk seleksi IM Japan, kalau saya nggak salah ya, saya dulu rekrutnya tahun 2019 atau 2018 gitu. Awal, akhir, tengah? Kalau saya datang ke Jepangnya 2019. Rekrut dari startnya itu dari kota kita lah, dari misalnya kayak Tri kan dari Medan ya? Iya, rekrut di Medan. Medan itu startnya kapan tuh? Kan butuh tahu tuh durasi berapa lama sebenarnya. Oke.
Jadi berarti saya cerita mulai dari IM Japan yang saya alami ya. Kalau misalnya dari IM Japan sendiri, saya rekrut tahun 2017, bulan 11 kalau nggak salah. Oke, akhir lah ya. Iya, karena saya masih ingat selesai kuliah tahun 2017 bulan 9. Kerja bentar, bosan, jadi coba itu. Bulan 11 akhir, terus belajar. Rekrutnya gampang, pertama kita ada ujian matematika. Matematika cuma 10 soal, tapi kayaknya kalau nggak salah 20 soal. Matematika dasar. Dasar. Jadi minasan biasanya di sini orang jatuh bukan karena dia bego, tapi karena grogi. Oke. Gitu. Selesai rekrut, tes tinggi badan. Kalau di Japan jadi harus diseleksi tinggi badan. Fisik. Berarti ada seleksi fisik juga. Laki-laki minimal 160 cm, berat 50 kilo. Minimal atau maksimal? Minimal dong, minimal. Mana tahu kan dibatasin, nggak tahu kan. Terus ada lari 3 km 15 menit, push up 50 ya kalau nggak salah. Push up terus pull up kalau nggak salah 35 segituan. Terus diakhiri dengan tes wawancara. Setelah itu baru ada tes bahasa. Kayaknya bahasanya setara dengan N5. Terus kita baru pelatihan 2 bulan di daerah. Kalau udah lulus tes bahasa setara N5, 2 bulan di daerah, terus 2 bulan lagi di Bandung. Saya dulu. Nah, berdasarkan proses itu seharusnya saya harus berangkat di 2018 bulan 10. Berarti hampir setahun lah ya. Setahun. Kalau yang Japan dia memang agak lama, cuman dia biayanya kita nggak di... Bentar, tadi karena udah nyinggung biaya kan? Iya. Nah, prosesnya kan hampir setahun nih. Ada nggak biaya awal keluar misalnya untuk beli formulir kah atau proses? Misalnya tadi ini ujian pertama tadi kan di Medan ya. Terus ada tadi sempat dibilang habis dari Medan nanti ke Bandung. Nah, itu ada biaya nggak selama di Medan di Bandung? Prosesnya itulah. Kalau ke biaya kita cerita. Kalau dari biaya pertama kita sebelum mengikuti semua itu tentu kita masuk ke LPK dulu. Artinya kan IM Japan ini adalah proses kayak pengirim ke Jepang gitu. Jadi mereka menerima dan orang yang udah tahu sedikit bahasa Jepang. Jadi kayaknya orang itu penyeleksi gitu. Jadi untuk kita supaya diterima di sini, kita masuk ke LPK. Jadi di LPK ini kita belajar. Nanti orang yang LPK ini menyiapkan kita untuk bisa menghadapi yang diujiankan si IM Japan. Berarti awalnya itu adalah kita harus ikut LPK. LPK itu kayak ikut les gitu lah. Iya. Sebenarnya nggak harus ikut LPK. Kalau kita memiliki abang yang bisa bahasa Jepang, yang mengarahkan juga boleh. Berarti nggak untuk ikut perekrutan sistem IM Japan ini ada 2 jalan berarti satu lewat LPK, satu bisa pribadi ngerti prosesnya langsung daftar. Bisa. Sebenarnya bisa. Kalau menurut saya IM Japan nggak mempermasalahkan siapa yang orang non LPK pun boleh masuk. Asalkan dia udah ngikuti ujiannya lolos. Dan di LPK karena saya nggak memiliki kenalan tentang Jepang, jadi saya masuk LPK. Terus saya bayar kalau nggak salah tahun 2017 5 juta atau 6 juta gitu. Itu untuk biaya LPK-nya. Iyalah, untuk biaya pelatihan, sama belajarnya di sana. Setelah itu kita baru dikenakan untuk biaya administrasi lah, misalnya kayak pembelian map segala macam. Dan kita langsung kayak check up medical check up dibayarin juga atau udah di-include yang... Kalau kita yang seleksi itu bayar sendiri. Terus sampai kita pelatihan daerah 2 bulan, itu gratis, mereka yang bayarin biaya pelatihan. Pelatihan daerah itu berarti yang di Bandung atau yang di Medan? Di Medan ada pelatihan. Setelah kita dinyatakan lulus oleh IM Japan, kita pelatihan di Medan dulu 2 bulan. Tapi kita ngekos sendiri dulu di situ. Berarti kita bayar uang kos aja. Baru setiap itu kita bayar dengan ongkos sendiri ke Bandung. Di Bandung kita pelatihan 2 bulan, memang di situ dikasih tempat tinggal, makan. Jadi kita di mes asrama gitu lah ya. Jadi kita kayak butuh untuk uang saku doang. Berarti di Bandungnya itu tempat tinggal udah di situ, makan sehari-hari udah di situ. Semua di situ. Berarti ini uang kita pegang untuk uang pegangan kita, misalnya kayak beli sabun, benar. Jajan gitu lah ya. Benar. Terus lumayan juga berarti ya. Sebenarnya kalau saya sendiri berangkat seharusnya bulan 10 tahun 2018, tapi karena perusahaan saya bermasalah, jadi saya di cancel untuk keberangkatan. Jadi dipindahkan ke tahun 2019 bulan 3. Terus berangkat dari Jakarta ke Jepang. Ke Jepangnya di Narita. Kami 1 bulan di Saitama belajar tentang kehidupan awal di Jepang.
gitu. Oke, berarti secara general untuk persiapan versi IM Japan yang dari pemerintah itu 1 tahun lah ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang sih, Nggak, ada maksudnya secara normal ya di luar tadi iya kan kayak iya punyamu kan ada iya emang ada iya kondisi X lah yang nggak bisa kita bilang. Tapi by aturannya 1 kurang lebih tahun. setahun lah ya. Ada sih juga yang ya apa dibilang ya, yang rezekinya apa Lancar, lancar aman. 8 bulanan Iya. gitu. Emang butuh waktu ya untuk Butuh waktu. nggak bisa langsung aku mau berangkat sekarang Nggak besok. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada yang gitu. Hmm. Dan itu nanti di Saitama kita belajar 1 bulan, di situ kita udah dikasih uang saku, udah kasih makan gitu. Oh, Dan setelah itu baru diantarkan ke perusahaan. oh berarti sebenarnya kayak pemagang itu dia akan mendapatkan apa istilahnya kayak training center dulu 2 bulan di Indonesia yang Bandung tadi, terus 1 bulan lagi di Jepangnya gitu. Sebelum dilepas ke. Tapi nggak bisa kita katakan itu bahwa pemagang seperti itu wajib. Itu karena dalam apa ini hanya IM IM aja? Japan. Oh, berarti ini yang khusus yang IM Japan Japan, prosesnya seperti itu. Seperti Ada training di Indonesia dan ada training di Jepang sebelum dilepaskan ke perusahaan masing-masing. Nah, kalau yang di swasta, karena pekerjaanku juga sekarang itu kayak mengurus pemagang, saya bekerja sebagai Kyodo Kumiai. Jadi pekerjaan saya itu mengurus pemagang yang datang dari Indonesia. Jadi kalau mereka itu pemagang-pemagang yang datang dari Indonesia dari swasta, jadi ya mereka dulu diajari di sana. Berarti di LPK-nya? Iya, di LPK. Tapi lebih apanya dibilang di SO. Itu kayak sending operation-nya itu pengirimnya gitu. Okay. Jadi kalau LPK belum tentu mereka itu bisa memberangkatkan ke Jepang gitu. Oh, LPK itu kan hanya tempat les aja. Iya. Iya kan? Tempat belajar. Tempat belajarnya. Kalau mau berangkat si SO-nya tadi. Si SO. Oh, gitu. Karena ada juga yang SO, LPK udah sebagai SO juga dia gitu. Oh. Jadi kalau dari swasta mungkin ya saya juga kurang nggak berani mengatakan harus segini. Biasanya mereka itu bisa mengeluarkan angka di belasan, puluhan. Oke. Bahkan paling murah 45 sampai 50 sampai 60 lah. Paling murah sampai berangkat mereka biasanya. Oh, karena mungkin apa ya bilangnya? Kok tadi kan kok IM itu kena ada campur tangan pemerintah, jadi biaya tadi yang kayak di training di Bandung itu tadi mungkin di cover sama pemerintah, jadi mungkin jadi tapi pemagang nggak usah bayar lagi, atau di swasta kayak gitu juga. Sebenarnya ini juga masih tanda tanya ya, saya juga nggak berani mengatakan karena ini nggak karena memang kenapa saya hanya mengatakan itu karena itu udah hal yang yang lumrah di dalam kaum Kumiai. Jadi kita tahu juga, iya dong. Jadi kita tahu juga apa masalah siswa kita ini gitu. Jadi datang mereka ke Jepang, kita juga tahu sebagai orang yang mensupport mereka apa yang mau dibantu di Indonesia. Kita tahu dong. Jadi misalnya kamu mau datang ke Jepang berapa, habis 50 juta. Jadi saya ada utang ke LPK karena ada juga LPK yang dengan utang untuk memberangkatkan siswa-siswa kita ke Jepang gitu. Oh, oke. Jadi makanya saya katakan secara spesifik 50 jutanya apa saya nggak tahu. Jadi kalau memang ini, tapi kalau 50 juta sampai 30, 40 itu memang ditanggung siswanya, kita berani mengatakan memang benar karena mereka setiap bulan itu kayak ngirim ke orang tua atau ngebayar utang gitu. Karena itu adalah saya rasa semua pekerja hampir semua lah ya. Hampir semua seperti itu. Mereka tahu karena kita tanya kepada siswanya gitu. Jadi kalau yang mereka dari swasta berarti masuk ke ini ya, ke dalam realita sebenarnya ya. Iya. Realita ya, nggak seperti yang mungkin terlihat di sosial media yang emang gimana? Ya kan sering misalnya lihat, wah enak ya kerja di Jepang, gajinya belasan juta, puluhan juta. Enggak. Jadi banyak orang yang ngelihat kerja di Jepang hanya enaknya aja, makanya dilihat gaji belasan juta. Padahal mereka itu tahun pertama rata-rata orang datang ke Jepang, apalagi dari swasta itu yang ngebayar utang. Ngebayar uang keberangkatan tadi lah ya, biaya awal tadi. Makanya jadi kalau prosesnya dari swasta ya mereka datang ke LPK, belajar, nanti kalau ada dari Kumiai-nya itu kayak jobnya kan disuruh si siswanya itu interview, contohnya jobnya ada 2 kan, dikasih untuk interviewnya ada 6 orang gitu. Jadi nanti interview, jadi mungkin LPK udah mempersiapkan cara interview atau bahasa Jepang. Jadi nanti yang menentukan siapa yang lulus itu ya si perusahaan. Si perusahaan. Tetapi diseberang tangani oleh Kumiai gitu. Jadi kayak kita Kumiai itu jadi pihak ketiga lah ya. Pihak ketiga.
Jadi si LPK yang memegangi Jisuse-nya, kami yang akan mempertemukan si Jisuse dan dengan perusahaan di Jepang. Tapi yang menentukan siapa yang masuk tetap perusahaan. perusahaan. Tapi nggak ngomong langsung ke LPK, tapi ngomong lewat KUMIA. Yes, KUMIA nanti yang nyampaikan ke biasanya LPK. langsung sih pada saat bersamaan. Iya, ditentukan siapa. Jadi kalau setelah ditentukan siapa yang lulusnya, ya itulah yang akan datang ke Jepang gitu. Nah, ketika sudah tahu lulus nih, kira-kira berapa lama untuk datang ke Jepang ya? Nah, biasanya kalau untuk swasta yang normal aja, maksudnya nggak usah ada kasus A, B, C, D yang normal. Iya. Yang normal biasanya 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu ngapain jadinya? Si siswa ya belajar. Nah, belajar sendiri atau masih di LPK? Di LPK dong, di LPK. Dan berarti ketika udah lulus di perusahaan, si siswa tadi tetap masih ditanggung sama LPK? Bukan ditanggung, maksudnya tetap jadi LPK masih bertanggung jawab untuk mengajari si siswa ini. Tapi itu udah include di biaya di awal tadi atau ada tambahan lagi? Palingan nanti dia per bulan uang tempat tinggalnya gitu. Oh, sama uang makan gitu. Kalau nggak salah di sekarang ya, di tahun 2000 sekarang itu LPK rata-rata ya ada tergantung tempat sih. Biasanya mereka kayak mes tidur rame-rame di situ. Barak namanya. Barak tentara biar lebih keren mes lah kita bilangnya. Jadi 1 juta per bulan ya kalau nggak salah ya. Oh, biaya hidupnya lah ya. Dia ikut uang makan biasanya. Dan termasuk murah sih kalau itu sih. Iya kan? Iya, oke lah ya. Jadi nanti mereka selama 6 bulan sambil nunggu karena prosesnya sampai datang visanya itu 6 bulan. Tapi sebenarnya aku penasaran itu kayak tadi kan sebagian yang aku pernah ngobrol juga atau misalnya beberapa ketemu juga emang sebagian besar atau ya sebagian inilah untuk datang ke Jepang itu agak berat karena harus katakanlah bisa ngutang atau bisa menjual hartanya, aset-asetnya, aset keluarga. Iya. Nah, berarti ini kayak ada bukan tanggung jawab kalau misalnya pihak keluarga yang mengikhlaskan sih nggak apa-apa ya. Iya. Tapi mungkin ada beban juga misalnya kalau yang katakan yang ngutang harus melunasin kan. Iya. Nah, LPK itu sistem pelunasannya apakah boleh setelah nyampe di Jepang dulu bekerja terus dapat gaji baru boleh cicil atau gitu lulus kayak tadi kan lulus tapi ada 6 bulan langsung lunasin gitu. Iya, atau gimana, atau karena udah lulus gimana cara nyicil, aku belum kerja nih masih 6 bulan lagi nunggu. Nah, itu gimana? Jadi biasanya yang saya lihat sih biasanya kalau mereka datang ke LPK bayar langsung dulu uang. Bayar kan? Uang apa belajarnya ya? Uang belajar bahasa Jepang, kayak uang tempat tinggal. Dan biasa mereka yang menanggung itu biasanya di Indonesia bisa bilang kayak lagi populer bahasanya itu dana talang namanya. Dana talangnya biasanya pas mereka udah dapat job gitu dan mau keberangkatan ke Jepangnya gitu. Oh gitu. Jadi pas mau berangkat ke Jepang kayaknya ada yang minta 30 atau berapa LPK itu yang disebut mereka dana talang yang banyak LPK atau pengirim itu bisa mendahulukan nanti dibayar setelah nyampe di Jepang. Dan untuk sistemnya berdasarkan berbeda-beda LPK. Yeah. Ada yang pakai bunga, ada yang enggak. Ya, dan sistem ini juga bukan sistem, misalnya angka-angka yang tadi disebutkan juga bukan angka-angka yang fix ya. Iya, bukan yang tergantung. Iya, kena kerjanya di KUMIA jadi sedikit banyak tahu lah. Ya paling tidak kita sebagai di sini tugasnya itu mensupport para pemagang, ya kita harus tahu kondisi siswa kita gitu. Menarik. Tapi cukup lama juga setahun ya. Untuk melunas ya? Enggak, bukan. Untuk proses dari awal. Hampir setahun juga. Hampir setahun dari awal sampai keberangkatan. Ya, pokoknya kalau udah lulus di wawancara biasanya paling cepat 5-6 bulan paling cepat. Gitu. Oke, cukup menarik ternyata. Itu kalau dari sistem pemagang. Dan pemagang nanti datang dia ke Jepang, dia disebut dengan Gino Jisuse Ichi. Oh, berarti yang level 1 tadi? Iya. Pemagang level 1. Ini yang ini kah? Yang 3 tahun atau 5 tahun? Ya, level 1 Jisuse kan sampai 5 tahun. Iya. Level 1 dia 1 tahun. Level 2 itu tahun kedua dan tahun ketiga. Level 3 itu tahun keempat dan tahun kelima. Oh, berarti Jisuse yang pertama kali datang level 1. Nanti sebelum masuk ke tahun kedua dan tahun ketiga ada ujiannya? Ada ujian. Oh, lolos ujiannya baru masuk ke 2-3, level 2 ini? Level 2. Terus nanti mau
masuk ke level 3 ujian lagi. Ujian lagi. Oh, oke. Mau menyelesaikan level 3 yang terakhir ini ada ujian lagi. Untuk pindah jadi apa nih? Dia enggak untuk pindah jadi apa-apa, tapi untuk menyatakan dia lulus. Oh, berarti selama 5 tahun ini dia bekerja sebagai magang di Jepang. Iya. Adalah kayak kelulusannya gitu. Kelulusannya, Oh. Jadi kayaknya dia itu udah di level, kalau lulus nanti itu di level 2 di bagian pekerjaan dia gitu. Oh, jadi kayak dapat sertifikat kok dia pernah bisa di bidangnya itu dia level 2. Level 2. Jadi kalau di Jepang kan paling tinggi biasanya level 1 ya. Paling tinggi level 1 dong. Kalau Jepang kan kayak gitu, level 5. Tunggu. Jitsu-nya level 1 itu bukan yang baru pertengahan level 1? Oh iya, tapi maksudnya untuk kayak kemampuan-kemampuan gitu, kayak bahasa Jepang, JLP itu kan level 5. Oke. Berarti agak beda ya? Iya. Oke. Itu tadi kan kayak posisi ya. Tapi kalau kemampuan di Jepang itu biasanya kemampuan apa nih? Kayak kemampuan kayak bahasa Jepang, kemampuan apa skill dalam bekerja. Okay. Jadi kan kalau di Jepang sendiri kan kalau kita bekerja di satu bidang itu harus ada ujian gitu. Kayak misalnya di restoran dia ada ujian restoran, kayak restoran dia. Baik orang Jepang sendiri juga kalau pembuatan roti ada ujian pembuatan roti. Jadi orang Jepang juga ada level-levelnya itu dari level 5, 4, 3, semakin 2, 1. kecil angkanya semakin mahir dia di situ dia. Nah, Jitsu itu nanti kalau selesai tahun kelima dia kayak ujian level kedua. Gitu. Jadi nanti kalau biasanya untuk masuk ke Tokutegino atau ke pekerjaan yang memiliki keahlian spesifik, dia itu lebih gampang dari Jitsu. Oh, berarti itu nanti di tahap selanjutnya lah ya. Lebih gampang, tapi bisa juga langsung datang dari Indonesia menjadi Tokutegino. Oh, berarti nggak perlu melewati si Jitsu tadi? Nggak perlu. Tapi kalau dia datang dari Indonesia langsung ke jadi Tokutegino, dia harus memiliki N4 dan ada ujian SSW atau ujian keahlian di satu bidang gitu. Oh, oke. Berarti kalau yang tadi Jitsu nggak perlu. Dia nggak perlu karena dia kayak basicnya dasar banget lah. Iya, karena dia tujuannya pemagang. Iya, tapi setelah mau masuk ke TG ya istilahnya. Tokutegino dia harus punya sertifikat. Bukan sertifikat, ujian kemampuan. Kalau itulah spesialnya dari Jitsu ke TG, dia nggak perlu lagi Jitsu ke TG nggak perlu lagi. Cuman yang tadi sertifikat yang udah sertifikatnya kan udah ada. Yang lolos tes. Iya. Jadi karena dia udah memiliki itu, udah langsung aja ke TG, nggak perlu ujian kemampuan bahasa Jepang lagi. Tapi harus satu bidang ya. Oh, berarti kok dari orang kerja di restoran ya pindah ke TG ya masih bidangnya restoran juga. Iya, tapi dia kalau dari restoran contohnya pindah ke pertanian jauh harus ujian tentang pertanian dulu. Maksudnya dia harus mengambil ujian spesifik pertanian dulu baru pindah ke pertanian. Misalnya restoran di bagian dapur ya. Iya. Ngolah makanan. Olah makanan lah kita buat. Kan tahu tuh jenis-jenis sayuran kan? Enggak boleh. Terus kan dia pindah ke ladang. Enggak boleh. Pertanian kan sama sayurnya. Itu enggak bisa. Beda. Itu beda. Sangat beda. Karena di dapur sama di pertanian itu beda. Megang cangkul dan megang pisau itu beda. Berarti itu nggak boleh gitu ya? Nggak boleh. Oh, oke. Jadi itu lebih spesialnya kalau dari Jitsu sih. Jadi dia nggak perlu mengeluarkan namanya surat kemampuan bahasa Jepang gitu. Padahal kalau dari Indonesia dari nol dia datang ke Jepang dengan Tokutegino, dia harus menunjukkan sertifikat bahasa Jepang minimal N4 atau JFT A2 gitu. Oh, itu jenis-jenis ujian bahasa Jepang. Ujian bahasa Jepang gitu. Oke. Menarik. Itu kalau dalam bahasa dalam Jitsu dan Tokutegino. Kalau yang engineer itu apa? Yang Gijinkoku. Apakah bisa Gijinkoku langsung dari Indonesia bisa datang ke Jepang? Bisa. Apakah lewat kayak Kumiai lagi ataukah dia bisa langsung masuk ke websitenya perusahaan yang di Jepang langsung lamar aja atau gimana? Kalau untuk engineer dia udah lebih berdiri sendiri dia gitu. Jadi nggak perlu lagi melalui melalui Kumiai, langsung aja melalui website. Tapi nanti mereka yang akan mengurusnya segala semuanya. Oh, berarti lebih ke kita langsung usaha dari kita langsung yang mencari tahu perusahaan-perusahaan mana aja yang. Karena kalau udah datang sebagai Gijinkoku itu nggak ada lagi bantuan tangan orang lain gitu. Jadi seolah-olah kita udah hidup seperti kayak orang Jepang gitu. Oh, berarti kayak misalnya kayak
tadi yang si TG terus pemagang ketika nyampe di Jepang pun masih tetap Dari Kumiai. Kumiai tadi tetap Ya. bertanggung jawab untuk kehidupan mereka gitu. Iya. Oh, oke. Kalau palingan namanya aja beda. Kalau yang mengurus Jitsushi namanya Kyodo Kumiai. Apa Kumiai kan Kang Ridantes, sedangkan yang mengurus Toku Tegino yang mengurus mereka TSK. Oh, berarti tetap Toroku Shienki Kang. intinya tetap ada yang ngurus Ada yang kehidupan ngurus mereka. Oke. Tapi kalau Jadi ketika mereka ada masalah, mereka menghubungi ke Kumiai mereka tadi. lebih dahulu. Tapi kok yang tadi engineer Enggak, mereka udah berdiri sendiri. Datang sendiri, Iya. ada masalah selesaikan sendiri gitu. Cari ke apa yang semestinya di mana harus dia lapor gitu kan gitu. Iya. Oh, gitu. Naruhodo. Baru paham. Soalnya apa ya? Kalau saya sendiri kan nggak ada pengalaman. Ya nggak ada pengalaman sih. Maksudnya aku datang sebagai mahasiswa ke Jepang. Tapi boleh cerita sedikit dari mahasiswa jadi pengajar di Jepang gitu. Jadi kayak sekarang jadi status pekerja kan? Iya. Gimana perubahan perubahan caranya gitu dari mahasiswa jadi pengajar di Jepang gitu? Oh, agak jauh ya. Panjang ya. Tapi gak usah cerita prosesnya. Tapi kan sekarang gitu jadi pengajar di Jepang gitu yang dulunya mahasiswa gitu. Sebenarnya kalau harus ngeplay nggak dulu gitu, kayak ngeplay jasa dulu, jadi kan aku mengajar di sini dong gitu. Iya enggak. Jadi ini kalau dari mahasiswa itu tergantung dari kita mahasiswanya apa dulu. Misalnya kalau kita kebanyakan saya bidangnya engineering. Nah, keteknikan kan. Jadi kebanyakan mahasiswa Jepang itu untuk yang engineering mereka rata-rata lanjut sampai S2 sebelum kerja. Iya. Nah, untuk kondisi yang lanjut S2, misalnya kita mau lanjut S2 nih dari Indonesia ke Jepang. Nah, itu bisa setelah lulus S2 ya bisa langsung lamar kerja. Normal kayak sebagaimana mestinya kita lamar kerja di Indonesia gitu. Tapi biasanya orang Jepang kalau engineering dari S1 kerja jarang ya? Sangat jarang. Oh. Maksudnya kalau di kampus yang aku tahu sangat jarang ya. Kampus apa ya namanya? Imperial University-nya di Jepang itu sangat jarang. Nah, biasanya lanjut S2. Nah, sedangkan saya kan lanjutnya saya dari S1. Oh ya, background-nya dulu S1-nya saya di Teknik Nuklir di UGM, terus lanjut S2. Tapi kerja dulu kan? Ya, Sebentar. kerja dulu. Ada berapa lama lu kerja di Indonesia? Hampir 2 tahun lah. Oh, lumayan juga. Hampir 2 tahun kerja dulu. Terus lamarlah program namanya Integrated S2 dan S3 langsung. Oh, langsung 5 tahun. Nah, mau yang mana nih, cerita yang mana nih? Ya udah langsung. Mau yang mana? Mau langsung selesai S1, S2, S3 langsung kerja itu. Nah, gue usah cerita sampai mendetailnya. Jadi udah selesai S3 5 tahun. Ini kan masih satu visanya masih satu nih. Oh, iya. Visa student kan. Makanya tadi nggak ada bingung karena waktu kuliah pun pertemanan kan cukup inilah. Maksudnya kita di lingkungan kuliah, mahasiswa, dan aku di Tokyo di tengah kota, di Tokyo Institute of Technology. Nah, di situ ya sangat ya mungkin kan aku juga nggak terlalu banyak bergaul, jadi sangat sedikit terpapar dengan para pekerja gitu. Dan ya beberapa kali ada yang kerja tapi yang engineer yang selesai S2 di Jepang langsung kerja. Nah, aku nggak tahu tuh nggak terlalu tahu proses yang pemagang tadi, makanya cukup menarik. Nah, lulus S2, lanjut S3 masih visa yang sama, terus habis itu ditawarin kalau anak S3 itu, ini aku nggak bisa bilang secara general ya, tapi ditawarin maksudnya yang tawarin itu sensei kita gitu ya? Iya, sensei kita. Jadi sensei nawarin. Tapi kalau kan pertama kan di beasiswa itu udah langsung S2 sama S3. Enggak, beasiswa itu mengatakan. Tapi kan udah 5 tahun tadi bilang. Iya, tapi ada rule-nya, kita harus menjaga nilai. Tetap normal lah, maksudnya harus tetap menjaga standar yang diberikan lah gitu. Tapi kalau misalnya memang itu seharusnya sampai S3, tapi kita udah ngotot pengen sampai S2 aja, boleh? Boleh. Tapi karena memang ada kemauan juga dari Iya. Karena aku emang pinginnya ya udah sekalian belajar sampai habis aja lah, daripada nanti
Karena aku juga pingin jadi ini, maksudnya bekerja di bidang apa ya, peneliti. Nah, dan informasi-informasi dari kakak-kakak kelas maupun teman-teman sih ketika bekerja sebagai peneliti di luar negeri, misalnya di Jepang ataupun di Eropa lima, kayaknya lebih bagus kok langsung dimentokkan ke S3 dulu baru. Karena waktu aku belajar juga di kampus, di labku, beberapa mereka yang udah bekerja, misalnya udah senior di beberapa perusahaan, nah mereka lanjut S3 lagi di labku. Jadi kayak mereka bekerja dan lanjut sekolah. Dan di situ aku paham, oh ternyata harus lanjut kalau mau di bidang research and development itu R&D gitu emang harus sampai S3. Bagusnya sih langsung sampai S3. Jadi ya udah bentokkan aja sekalian, capeknya di awal aja Gitu. Nah, Terus selesai S3, sebelum selesai itu, jadi sebelum selesai udah ditawarin sama sensei tempat aku S3. Karena dari awal udah ditanya sih dari tahun kedua S3 itu udah ditanya rencanamu gimana gitu. Nah, karena aku bilang aku mau bekerja di Jepang. Nah, terus habis itu aku udah ngajuin sih, misalnya aku mau bekerja di bidang di perusahaan ini, bukan perusahaan, lembaga riset ini gitu. Nah, sensei sudah ya udah silakan, misalnya sudah oke, tapi karena ada gap, aku lulus September. Sedangkan kalau yang general ya, aku nggak tahu nanti ya, mungkin agak berbeda. Di Jepang itu dari universitas itu ketika lulus hampir semua orang masuk kerja yang fresh graduate itu di April. Benar kan? Bulan 4 benar. Benar sama ya? Sama di April. Aku lulus September, berarti ada gap kan? Iya. Nah, sebenarnya aku misalnya ini ada gap dan aku udah nanya, aku sebenarnya udah ngajukan ke sensei, aku boleh nggak lulus lebih cepat lagi supaya aku lulus di Maret biar masuknya ke April gitu. Karena mau kerja di sini kan. Tapi sensei bilang nggak usah ke September aja, tapi nanti kamu ini ku hire lah sampai menunggu yang bulan April gitu. Tahun berikutnya ya. Itu akhirnya bekerja itu ganti visa. Dari ganti visa dimulai kapan? Dari September tadi? Langsung. Terus September sampai bulan 3 itu pakai visa. Kalau di kampus itu ada beberapa jenis visa, salah satunya visa profesor. Nah, jadi pakai visa itu dulu? Pakai visa profesor untuk bekerja di kampus. Nah, setelah itu bulan 4 pindah bekerja lagi di lembaga riset. Nah, itu ganti visa lagi tuh. Jadi visa apa tuh? Jadi visa researcher. Researcher. Jadi researcher. Tapi itu udah posisi kerja? Udah, aku udah kerja. Iya, Kalau nggak kerja, visa student namanya. Student cukup itu aja namanya visa student. Karena visanya bukan visa kayak dalam bentuk pekerja namanya kan, kayak JCC gitu, kayak menunjukkan kayak pekerja. Researcher itu pekerja loh, itu peneliti itu pekerja. Peneliti di kampus gitu? Enggak, di perusahaan ada perusahaan. Iya, enggak. Kalau misalnya di lembaga riset, kalau di Indonesia tuh misalnya kayak kerjaan kok sekarang kan ada namanya BRIN. Nah itu maksudnya jadi visa researcher. Tapi kalau misalnya S3 lulus, terus bekerja di lembaga riset, tapi dia lembaga riset perusahaan, itu maksudnya engineer. Gitu, Gijin Koku ya. Iya. Jadi banyak, Gijin Koku ini sebenarnya yang luas banget sebenarnya kan. Iya benar. Nah, banyak jenis-jenisnya. Habis itu dari researcher, aku masih kerja di tempat yang sama, aku ganti visa. Tapi itu masih di daerah Tokyo? Enggak, aku udah di Ibaraki tuh. Di Ibaraki. Karena lembaga riset risetnya di lembaga riset nuklir namanya JAEA. JAEA ya. Nah, itu bisa searching. Iya, JAEA itu di Ibaraki di desa Tokaimura. Infonya walaupun itu desa terkaya nomor 1 di Jepang. Itu info yang aku dapat dari orang Jepang. Tapi beneran kaya. Itu desa kecil. Iya. Desa mana kantor desanya 5 lantai. Oke. Nanti teman-teman bisa cari semua, karena aku juga nggak tahu kan. Nah, jadi aku nggak bisa bilang wow gitu. Sebagai gambaran, kita punya kantor Siyakuso kan. Siyakuso itu kantor apa bahasa Indonesia? Kantor balai kota. Balai kota kan? Yang baru ini kan di sini kan? Iya. Desaku segitu besarnya kantor balai kota. Desa. Tapi kalau desa biasanya Kuyakuso namanya. Yakuba. Ya di tempat Yakuba. Yakuba. Biasanya memang kalau kantor minasang balai kota namanya. Kan Siyakuso itu balai kota, Kuyakuso itu kelurahan. Yakuba itu desa. Oke, berarti ini udah desa banget, tapi besar. Desa kecil, tapi kaya aja. Kaya aja.
Terus setelah di situ kerja di Kerja Ibaraki researcher itu berapa lama? 3 tahun lebih lah. 3 tahun. 3 tahun lebih. Setelah itu langsung pindah ya ke sini? Sini, ya. Fukuoka. Nah, waktu kerja ke Ibaraki itu pun sebenarnya dibilang ya nge-apply seperti biasa, nge-apply normal. Tapi bukannya dibantu sama profesornya tadi, sensei-nya? Nah, itu yang sensei tadi itu meng-hire kan tuh aku kerja di kampus. Untuk sementara yang ya. sementara 6 bulan tadi. Nah, tapi sebenarnya ini nggak bisa aku bilang secara general ya, karena nanti aku juga baru tahu proses setelah aku jadi pekerja juga gitu. Nah, sebenarnya kami itu kalau kasusku ya, aku ini bilang kasusku aja deh, supaya nggak kena ke yang lain, karena aku nggak tahu juga yang lain kan. Jadi sensei udah nanya gitu, kamu dan aku udah nanya, sensei aku mau coba deh bekerja di lembaga riset yang tadi aku bilang. Gimana caranya? Nah, sensei kasih tahu misalnya, coba kamu kontak grup ini, grup A, karena memang sebenarnya ada website yang ya mungkin karena aku mahasiswa belum tahu ya. Ada website dan juga informasi-informasi tentang lowongan kerja itu di-share gitu ke profesor-profesor. Nah, jadi kebetulan bidang risetku yang A ini dan grup di sana lagi butuh juga orang di A. Jadi kayak aku kontak langsung gitu. Nah, ketika aku kontak langsung itu cuma sebagai mengenalkan diri aja. Tapi tetap aku akan ngikutin proses untuk perekrutan. Iya, dari awal sampai akhir tuh. Awalnya tuh kalau rekrutannya langsung tuh aku nggak masukin lamaran bulan 8. Wawancara bulan 10 kah 11 kah. Hasil bulan 12. Pindah kerja bulan 4. Jadi cukup kurang lebih 6 bulan lah ya. Semuanya. Nah, seperti itu. Kalau proses pindahnya dari yang di Ibaraki researcher ke sini ke Kyushu University itu juga sama sih. Jadi itu pisahnya jelas berbeda kan? Nah, di Ibaraki sendiri waktu aku jadi researcher, setahun setelah researcher, aku ganti visa jadi HSP namanya. HSP apa itu? High Skill Professional. High Skill Professional ya. Nah, terus ini visa yang dia based on point. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Gimana itu ya sistemnya? Jadi di sini aku bilang ini salah satu HSP itu ada 2, HSP A dan HSP B. Aku lupa yang B itu nggak salah untuk yang businessman atau gimana. Nanti dicek sendiri aja di website-nya. Kalau yang A untuk yang tadi researcher gitu-gitu. Nah, yang akademisi ya. Nah, kita untuk berarti yang A dong. Yang A ya. Harus punya poin minimal untuk bisa dapatin visa ini. Ada penilaian. Misalnya, itu yang penilaiannya dari orang imigrasi. Jadi kita ada formnya, kita isi misalnya mulai dari usia kita berapa, gaji tahunan kita berapa. Itu penentunya ya? Enggak. Karena poin minimal itu kan 70 atau 80 aku lupa. Kalau misalnya kita S3 nih, S3 kan ada publikasi internasional. Iya. Publikasi itu ada nilainya dan itu cukup besar. Dan publikasinya ada nilainya, dapatin S3-nya dalam usia yang aku dulu kurang dari 30 tahun. Jadi aku tuh dapat maksimal semua. Jadi S3 kurang dari 30 tahun dapat 30 apa ya? Terus publikasi ada dapat 30. Terus lulus dari universitas yang apa ya, masuk top berapanya gitu. Berarti masuk juga. Itu aja udah lewat 70 ya? Udah, padahal gajiku belum, maksudnya ku keluarkan dari gaji tahunan pun bisa. Tapi habis itu kemampuan bahasa Jepang itu 0. Nggak usah. Walaupun itu 0 tetap terbantu dari yang poin-poin besarnya gitu. Nah, dapat itu. Terus ada tawaran kerja dari sini, dari Kyushu University. Dari sini. Karena ada tawaran kerja dari sini makanya pindah. Iya. Bukannya karena ada niat pengen pindah dari waktu di sana. Jadi di sana kan masih apa ya? Sistemnya masih kontrak juga kan. Padahal baru perbarui kontrak. Nah, tapi karena ternyata di sini ada tawaran dan yang nawarin juga kebetulan aku kenal. Kenalnya tuh bukan kenal yang dekat, maksudnya apa ya, kayak aku tahu ada profesor ini di sini. Gitu. Aku pernah sekali ketemu waktu conference. Nah, sebenarnya tawarannya bukan tawaran ke aku langsung, tapi sensei.
enggak. Profesor ini nawarin ke temanku. Oh. Temanku yang bekerja di tempat yang sama dan aku. Tapi temanku nggak mau pindah, dia lempar ke aku. Nah, ya udahlah. Maksudnya gayung bersambut, ya udahlah. Coba pindah terus visa ganti nggak? Ganti. Jadi karena kita masih visa HSP, nah itu kan ada kayak ini ya, kayak sepertinya penjamin, organisasi penjamin, pemberi tenaga kerjanya. Kan aku berpindah nih dari lembaga riset A ke kampus, jadi kan penjaminku berganti jadi kampus. Yeah. Nah, aku harus mengapply lagi visa HSP yang sama. Oh. Iya. Tapi penjaminnya jadi kampus gitu. Tapi masih tetap visanya HSP masih. Nah, ada level-levelnya nggak kalau visa untuk di bagian ke akademisi gitu? HSP. Nggak tahu sih. Maksudnya nggak ada level. Visa sebenarnya lebih general lah. Maksudnya ada plus minusnya lah. Oh, gitu. Kayak kalau aku kemarin, tapi HSP itu udah cukup tinggi, maksudnya udah cukup kuat untuk bisa mendatangkan keluarga. Dan udah cukup kuat untuk bisa mendatangkan misalnya orang tua mau tinggal sama kita di Jepang itu udah cukup kuat. Udah start dengan Eju nggak itu? Belum ya. Nah, malah kalau nggak salah ya, Eju itu malah nggak bisa datangkan keluarga. Maksudnya untuk tinggal bersama-sama dengan kita di Jepang. Nah, tapi akhirnya aku coba Eju. Eju itu permanen. Iya. Nah, akhirnya coba permanen itu ya iseng aja sih, nggak ada maksudnya. Tapi kalau permanen kan lebih leluasa nggak sih nanti ke depannya? Sebenarnya nggak tahu juga leluasa. Kalau maksudnya kalau kita Eju kan artinya kayak saya nih pekerjaannya kayak bagian dalam penerjemah. Tapi nanti aku bisa pindah ke sesuatu pekerjaan yang nggak di bidangku juga gitu. Kalau Eju kelebihannya salah satu. Oh iya. Jadi bisa bebas kalau dalam bisa bekerja banyak bidang kita. Iya, sedangkan kalau misalnya kayak visa engineer ya kita harus di engineer. Iya kan? Maksudnya nggak mesti engineer, maksudnya kalau di engineer kan setara dengan Gijinkoku. Jadi kalau kita mengapply-nya di bidang ini waktu dengan visa Gijinkoku ya harus kerja bidang ini. Hanya lurus aja gini, nggak bisa belok-belok gitu. Tapi kalau kita realitanya mau diceritakan di sini, gak usah lah ya. Kalau teman-teman pengen diceritakan bisa tulis di kolom komentar gitu. Tapi kalau kita udah Eju, kita mau pindah-pindah bebas gitu. Bisa aja kalau misalnya udah Eju itu kok nggak salah ya. Aku juga belum tahu kenapa bisa kerja di 2 bidang kali ya. Iya, bisa kan ya? Bisa fokus lagi Gio juga pekerjaan sampingan juga macam-macam. Aku nggak tahu soalnya. Gitu sih, Jay. Proses mungkin orang akan bertanya, proses yang paling panjang proses Ejunya sih. Iya. Karena tergantung juga kan. Sampai Eju berapa lama bisa nge-apply-nya? 8 tahun ya? Oh, bedanya kan aku tadi di luar aku udah lama tinggal di Jepang lebih dari 10 tahun tadi. Itu sebenarnya 10 tahun itu bisa syarat untuk Eju kan. Tapi di luar itu ketika kita udah punya HSP, 1 tahun sudah punya HSP, kita bisa ngajukan Eju. Oh, berarti dia lebih kuat dia. Lebih kuat karena tadi based on point tadi. Nah, salah satu pertanyaan di visa Eju itu adalah apa kontribusimu untuk Jepang? Apa kontribusimu untuk Jepang? Dan kalau nggak salah, mungkin nggak, karena kita harus nunjukin semua pajak kita, dan pajak di Jepang itu kan cukup terrekod dengan baik ya. Kita nggak boleh ada tunggakan. Nah, jadi mungkin kita harus lunasin semua tunggakan-tunggakannya. Kalau aku sendiri kan dari visa Gijinkoku nanti ngapanya harus 8 tahun. 10 tahun lah ya. 8 tahun. Berarti berdasarkan waktu lah ya. Berdasarkan waktu yang nginjam. Oke, kayaknya minasang sekian ya untuk pembicaraan kita tentang gimana apa yang perlu dipersiapkan untuk datang ke Jepang. Itu tadi apa yang perlu dipersiapkan dari mereka yang ingin bekerja ya. Bekerja dan mahasiswa juga. Dari mahasiswa tadi lebih banyak terhadap bagaimana proses berpindah kerja dan perpindahan visa di Jepang. Dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan atau apapun seputar tentang kehidupan di Jepang, silakan tulis di kolom komentar. Atau dan kalau ada yang kami mau bahas apa ya ke depannya, tolong tulis di kolom komentar. Dan minasan mite kureta arigatou gozaimasu. Bye. Bye.